Oke, kita coba lagi. Bismillah. Insya Allah sudah bisa. Bismillah. Masya Allah ya. Sudah mantap. Pakai grid 6000 sudah bisa nge-slice ke tisu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar kawan-kawan semuanya, sahabat Umar Kolok dimanapun berada? Kembali berjumpa dengan saya Faiman Anang dalam channel Umar Kolok. Pada kesempatan kali ini saya mau mengasah dua buah golok ya, dua buah golok yang sudah cukup lama ini mau diasah ulang untuk perawatan. Ini tajamnya belum maksimal, mau coba kita asah lagi supaya tajamnya maksimal. Slice ke tisu insya Allah ya, slice ke tisu tapi jangan terlalu halus slice nya, biar agak dapat greges-gregesnya sedikit dengan karakter saya tentunya ya, karena setiap orang berbeda-beda cara pengasahan dan karakter ketajamannya. Tentunya di sini dengan cara dan sesuai karakter dari saya gitu. Untuk alat asahnya seperti biasa, di sini saya ada 3 grid. Yang ini grid 4000 kurang lebihnya, yang itu grid 6000 kurang lebih, dan ini grid 12.000 kurang lebihnya. Kenapa saya bilang kurang lebih? Karena batu asah alam itu nggak seperti pabrikan ya. Kalau pabrikan sudah jelas ada ukurannya masing-masing, ada standarnya. Kalau batu alam kan enggak. Jadi saya bilangnya kurang lebih gitu ya. Kemudian ada tisu untuk pengelapan daripada WD. Saya pakai WD seperti biasa. Oke, kita mulai saja untuk pengasahannya. Kita mulai dari grid yang terendah dulu, yaitu grid 4000, nanti bertahap naik ke 6000, dan bila perlu kita pakai yang 12.000 ini. Oke, kita mulai saja. Bismillah. Oke, pertama kita pakai grid batu yang 4000 ya. Kita semprotkan WD-nya pelan-pelan aja, secukupnya. Lalu kita mulai asah. Bismillah. Untuk awalan kita gosreknya bolak-balik enggak apa-apa ya, dan agak menekan tidak apa-apa, agak sedikit ditekan tapi sedikit aja, jangan terlalu banyak, kecuali pisaunya atau goloknya benar-benar tumpul. Nah, kita kasih sedikit tekanan saja kalau goloknya sebelumnya sudah tajam ya, atau sudah terbentuk mata bilahnya. Nah, ini kita tekan sedikit saja sampai keluar bur. Kalau kita nekannya terlalu bertenaga, terlalu menekan, itu nanti burnya jadi terlalu banyak, nanti jadi repot buat ininya, buat ngerus bur yang sebelahnya lagi. Jadi kita tekannya sedikit-sedikit saja. Ini udah mulai keluar burnya. Nah, kalau sudah mulai keluar bur, kita sedikit-sedikit aja, kita pakai dari kurang lebih beratnya kalau ini aja, cukup ditempelkan seperti ini, nggak usah ditekan lagi kalau burnya sudah keluar ya. Kalau bur sudah keluar dari kedua sisi mata bilah, kita cukup tempelkan aja, ibaratnya seperti ini. Nah, seperti ini, tinggal ditempelkan saja seperti itu. Oke, kita naikkan gridnya ke yang 6000. Semprot lagi WD-nya sedikit aja. Apakah harus pakai WD? Enggak juga.
boleh pakai apa namanya, air juga boleh, air sabun biasanya ya, nggak harus pakai WD, tergantung kembali ke selera masing-masing. Seperti cara mengasah juga beda-beda ya, biasanya setiap orang beda-beda style atau cara mengasahnya. Nah, kalau cara saya seperti ini. Ini kalau sudah keluar bur, tinggal kita gosrek pelan-pelan ya dalam menaikkan gridnya. Tadi kan mata sudah terbentuk pakai grid yang 4000 tadi. Nah, ini kita tinggal menghaluskan mata bilahnya saja. Terus sampai dirasa sudah masuk. Nah, ini belum rata burnya, yang sebelah sini masih ada. Ngeceknya ke sini ya, jangan ke depan. Kalau ke depan nanti bisa melukai tangan. Ini kita ngeceknya diusap dari punggung bilah ke mata. Nah, seperti ini untuk ngecek burnya sudah hilang atau belum, sudah merata atau belum. Tinggal yang di pucuk sini burnya. Oke, kita cek dulu dari grade 6000 ini apakah sudah bisa nge-slash ke tisu. Kita nggak usah naikkan dulu ke grade 12.000, kita coba di grade 6000 ini apakah sudah mampu nge-slash tisu. Ini sekaligus buat pembuktian ya, bahwa tidak harus grade 12.000 untuk nge-slash ke tisu itu. Ini kita akan coba di grade 6000 apakah sudah mampu untuk nge-slash ke tisu atau belum ya. Ini kita stropping, ada dua buah sisi stroppingnya. Yang pertama kita pakai yang putih, kemudian yang hitam. Stropping kulit ya, fungsinya untuk menghilangkan bur-bur hasil asahan kita tadi. Oke, kita coba ke kertas dulu apakah sudah gigit untuk ngetes ketajamannya, dan juga ngetes apakah sudah merata atau belum. Biasanya ada yang tersendat-sendat. Kita iris dari pangkal ke ujung golok. Oke, sudah halus dari pangkal ke ujung. Kita coba ke tisu apakah sudah mampu. Bismillah. Sudah menggigit tapi belum merata. Kalau seperti ini kita tinggal stropping lagi aja, tinggal di stropping. Ini sudah menggigit ke tisu tapi belum merata. Ada beberapa bagian yang belum mau gigit ke tisunya. Nah, ini karakternya, ini ngasah di grade 6000 itu karakternya tajam tapi greges ya. Sebagian orang menyukai ketajaman ini, tajam tapi menggreges gitu. Greges itu apa? Tajamnya itu agak kasar gitu lah ya, bahasanya. Greges itu agak kasar tapi tajam. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Insya Allah sudah bisa. Bismillah. Masya Allah ya, sudah mantap. Pakai grade 6000 sudah bisa nge-slash ke tisu. Seperti itu. Makanya dalam karakter atau tingkatan ketajaman itu berbeda-beda. Kalau saya pribadi lebih suka di grade sampai naik ke level grade 12.000 gitu ya. Ini saya pribadi, tapi sebagian orang lebih suka ketajamannya itu di grade 6000. Kalau saya pribadi sejujurnya lebih senang di grade 12.000. Sama-sama bisa sampai slash tisu, tapi karakter kehalusannya itu berbeda. Seperti itu. Kalau grade 12.000 itu slash tisu lebih halus. Nah, contohnya yang sudah di grade 12.000 adalah yang ini. Nah, ini sudah saya asah tadi
semalam ya, udah saya asah semalam. Kemudian tadi di stropping ini di grade 12.000. Ini bisa slash tisu juga sama, tapi lebih halus karakternya. Nah, ini kita coba. Bismillah. Nah, dia nge-slash ke tisunya lebih halus. Sama-sama slash tisu, tapi ini lebih halus. Jadi untuk karakter ketajaman kembali ke selera masing-masing ya. Apakah sukanya tajam yang halus atau tajam yang agak kasar atau ngreges. Ini yang di grade 12.000 sudah halus, lebih halus dibanding yang grade 6.000. Sama-sama bisa slice tisu, seperti itu. Ini kalau belum ada yang bertuan ya, silahkan bila ada yang berminat. Ini model Zambia dengan full tanduk. Nah, ini dia modelnya, Masya Allah keren, rapi sekali penggarapannya. Tanduk hitam dibalut dengan selut tanduk bule. Ini keren banget, ini rapi sekali tuh, lihat flat banget koloknya. Nah, juga lurus sekali, rapi sekali ya, keren koloknya, Masya Allah. Model Zambia, handle tanduk hitam, selutnya tanduk bule, dan ini kayu apa namanya, kayu jati Belanda. Kemudian yang ini yang di grade 12.000 tadi juga sama, tanduk hitam padat, keren. Ada dikasih ini ya, ini nggak pakai selut, langsung tanduk tapi langsung handle, tapi ada ininya, ada stoppernya atau guardnya, jadi tangan bisa nggak langsung lolos ya, ada pengamannya di sini. Ini juga keren sama, Masya Allah, lihat. Rapi sekali penggarapannya ini koloknya yang dua ini, Masya Allah, lurus sekali, keren. Ini kolok yang kedua, ini harganya sama-sama, ini harganya masing-masing 550.000 saja, silahkan yang berminat. Kolok keren ini, dan modelnya ini jarang-jarang, tidak umum ya. Yang punya kolok ini bisa sedikit bangga karena koloknya nggak umum atau jarang ada yang punya, seperti itu ya. Oke, demikian saja video dari saya untuk tutorial asah dari perbedaan antara grade 6.000 finishing grade 6.000 dengan finishing grade 12.000. Intinya dari keduanya itu adalah sama-sama tajam dan sama-sama bisa untuk slice ke tisu. Jadi nggak harus grade 12.000 untuk bisa slice tisu itu. Grade 6.000 pun bisa untuk slice tisu, seperti itu ya. Dan tentunya dikembalikan ke masing-masing selera, masing-masing karakter penyembelihannya, karena masing-masing orang juga berbeda cara penyembelihan, berbeda selera penyembelihan, selera ketajaman bilahnya, seperti itu ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, dan ditunggu orderannya. Masya Allah. Demikian, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.